Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Muhsin Hasbi channel. How are you today? I hope you are fine. So do I. Today we are going to discuss about verb, regular verb and irregular verb. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang kata kerja di dalam bahasa Inggris. Ada yang kata kerja beraturan, ada yang kata kerja tidak beraturan. Kata kerja adalah kata yang mengandung arti perbuatan atau pekerjaan. Biasanya seringkali diawali dengan membaca, menulis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam setiap bahasa apapun, kata kerja sangat-sangat penting. Artinya, sangat sering sekali digunakan dalam sebuah kalimat. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama akan kita bahas adalah regular verb, kata kerja yang beraturan. Kita akan membahas bagaimana biasanya atau ciri-ciri daripada kata kerja yang beraturan tersebut. Yang pertama, ada kata kerja beraturan yang huruf akhirnya adalah huruf mati atau konsonan. Maka bentuk kedua dan ketiganya tinggal menambahkan huruf id. Contohnya to clean. Kata kerja kesatunya to clean. Maka bentuk kedua dan ketiganya menjadi cleaned. Cleaned. Contoh lainnya to listen. Mendengar. Maka kedua dan ketiganya adalah listened. Listened. Contoh yang ketiga, umpamanya to open, membuka. Maka bentuk kedua dan ketiganya adalah opened, opened. Selanjutnya, ada kata kerja yang berakhiran huruf vokal. Maka bentuk kedua dan ketiganya langsung ditambahkan huruf id. Contohnya, to advise, menasehati, menjadi advised, advised. Kemudian to believe, mempercayai, kedua dan ketiganya menjadi believed, believed. Kemudian to use, menggunakan, kedua dan ketiganya menjadi used, used. Kemudian ada juga kata kerja yang beraturan yang apabila diakhiri huruf y, huruf y, namun sebelumnya ada huruf mati. Nah, maka y-nya atau huruf y tersebut diganti dulu dengan huruf i, kemudian ditambah akhiran ed atau id. Contohnya, to cry, menangis, menjadi cried, cried. Kemudian to reply, membalas, menjadi replied, replied. Ada juga contoh yang lain, dry, dried, dried, mengeringkan. Kemudian selanjutnya ada kata kerja yang beraturan yang berakhiran huruf y, huruf y. Namun sebelumnya ada huruf hidup. Maka langsung ditambahkan akhiran id. Contohnya to play, bermain. Maka bentuk kedua dan ketiganya adalah played, played. Atau to annoy, ya, mengganggu, annoyed, annoyed, mengganggu atau menjengkelkan. Kemudian ada juga regular verb, kata kerja yang beraturan yang berakhiran konsonan, tetapi kedua dan ketiganya huruf akhirnya didobelkan, digandakan. Contohnya to admit, menjadi admitted, admitted. Atau to rob, merampok, menjadi robbed, robbed. Atau to rub, menggosok, menjadi rubbed, rubbed. Selanjutnya adalah irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Nah, ini harus dihafalkan di luar kepala.
Kalau kata kerja yang beraturan, polanya teratur, bentuk kedua dan ketiganya terkadang cuma ditambah akhiran e dan d atau id. Tetapi pada kata kerja yang tidak beraturan, penambahan pada kata kerja kedua dan ketiganya atau perubahan pada kata kerja kedua dan ketiganya tidak beraturan, langsung dari sumbernya. Contohnya, ada yang antara kata kerja ke-1, kedua dan ketiganya sama. Contohnya, to cut, 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 memotong. Nah, ini kata kerja yang tidak beraturan. Ke-1, kedua dan ketiganya kebetulan sama. Contohnya read, membaca. Read, read, read. Kedua dan ketiganya juga sama dengan kata kerja ke-1-nya. Contoh selanjutnya, ada kata kerja yang tidak beraturan, bentuk kedua dan ketiganya sama dan berbeda dengan bentuk ke-1-nya atau kata kerja ke-1-nya. Contohnya, bleed, melukai, bleed. Maka kedua dan ketiganya adalah menjadi bled, bled. Atau to buy, membeli. Kedua dan ketiganya bought, bought. Ada juga to sell, menjual. Bentuk kedua dan ketiganya menjadi sold, sold. Ada juga kata kerja yang tidak beraturan yang bentuk ke-1, kedua dan ketiganya tidak sama. Nah, ini banyak sekali ya. Kata kerja yang tidak beraturan antara bentuk ke-1, kedua dan ketiganya tidak sama. Contohnya took, ya, dari kata take. Ke-1-nya take, took, taken, mengambil. Atau go, went, gone, pergi. Ada juga write, wrote, written, menulis. Ada juga arise, arose, arisen, muncul atau terbit. Itulah contoh-contoh daripada irregular verb. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini atau diskusi kita pada kesempatan kali ini bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.